Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nurjana dengan NIM C1C021225. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan yaitu PPh orang pribadi tentang subjek, objek, norma perhitungan dan pembukuan dan tarif. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama subjek PPh orang pribadi, yang kedua objek PPh orang pribadi, yang ketiga norma perhitungan PPh orang pribadi, yang keempat pembukuan PPh orang pribadi, yang kelima tarif PPh orang pribadi. Yang pertama, subjek PPh orang pribadi. Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sebagai subjek yang dikenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh, wajib membayar dan melaporkan pajaknya. Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Undang-Undang PPh, subjek pajak penghasilan orang pribadi adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Namun subjek pajak penghasilan orang pribadi atau PPh orang pribadi ini terbagi menjadi dua jenis subjek. Yang pertama, pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. Merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, subjek PPh orang pribadi dalam negeri adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia atau WNI atau warga negara asing WNA yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak, berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. PPh orang pribadi dalam negeri ini dikenakan pada bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kedua, pajak penghasilan orang pribadi luar negeri. Masih sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan subjek PPh orang pribadi luar negeri wajib pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, WNI yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Materi yang kedua, objek PPh orang pribadi. Objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Merujuk pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh 36 tahun 2008, berikut jenis-jenis objek PPh orang pribadi. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan. Yang kedua, penghasilan dari modal atau investasi. Yang ketiga, penghasilan lain-lain. Yang keempat, penghasilan yang kena pajak bersifat final. Materi yang ketiga, norma perhitungan PPh orang pribadi. Norma perhitungan penghasilan neto yang digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas untuk menghitung pajak penghasilannya adalah menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 536 PJ 2000 tentang norma perhitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan. Beberapa poin yang diatur dalam KEP 536 PJ 2000 ini adalah yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah
600 juta dalam 1 tahun. Wajib menyelenggarakan pencatatan jika wajib pajak yang bersangkutan tidak memilih menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pencatatan tersebut wajib memberitahukan mengenai penggunaan norma perhitungan kepada Direktur Jenderal Pajak yang paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, ketentuan bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang keempat, keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 1 PJ 1991 dan nomor 2 PJ 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2001. Yang kelima, angka persentase NPPN yang digunakan adalah angka yang tertera pada lampiran keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 536 PJ 2000 ini. Yang keenam, keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk tahun pajak 2001 dan seterusnya. Materi yang keempat, pembukuan. Ketentuan pembukuan yang pertama, prinsip taan asas. Yang kedua, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari atas catatan. Yang ketiga, stelsel kas. Yang keempat, ketentuan stelsel kas. Yang kelima, perubahan dari stelsel akrual menjadi stelsel kas. Yang keenam, perubahan dari stelsel kas menjadi stelsel akrual. Yaitu WP yang menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas dan tahun pajak berikutnya memilih atau menyelenggarakan pembukuan berdasarkan SAK tidak dapat lagi menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas pada tahun pajak berikutnya. Yang kedua, sejak tahun pajak 2022 telah menyelenggarakan pembukuan tidak dapat melakukan pencatatan dan atau menghitung penghasilan netonya menggunakan norma perhitungan penghasilan neto pada tahun pajak berikutnya. Materi yang kelima, tarif PPh orang pribadi. Tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan orang pribadi sampai dengan 50 juta dikenai tarif 5%. Yang kedua, penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenai tarif 15%. Yang ketiga, penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenai tarif 25%. Yang keempat, penghasilan di atas 500 juta dikenai tarif 30% setelah diperoleh angkanya. Penghasilan kena pajak dan pajak terutang. Langkah berikutnya adalah mengurangi pajak penghasilan hasil perhitungan dengan kredit pajak. Kredit pajak penghasilan adalah pajak sebelumnya sudah dibayar, baik melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain ataupun penyetoran sendiri. Hasil dari pengurangan tersebut adalah pajak penghasilan yang masih terus dibayar sendiri. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.